Hai. Welcome back di Keeping Up with the Chef. Di episode kali ini kita mau ajak kalian kenal lebih dekat sama kita. Bukan cuma sebagai kontestan Master Chef, tapi sebagai manusia dengan cerita masing-masing. Seru tuh. Tema kita hari ini adalah From Somebody to Cook Somebody. Kita bakal ngulik cerita sebelum masuk galeri Master Chef. Mulai dari latar belakang hidup, perjuangan, sampai mimpi yang bikin kita berani ikut audisi. Ayo join live chat. Dan buat kalian yang lagi nonton di RCTI Plus, yuk langsung ikut live chat. Kalian bisa komen, nanya, atau ikut share cerita hidup kalian juga boleh banget. Oke, buat mulai obrolan hari ini, kita mundur dikit ke masa sebelum Master Chef ya. Oke. Sebelum apron, sebelum galeri. Sebelum ikut Master Chef, keseharian kalian itu ngapain aja sih? Nah, aku Mulai penasaran beli dewa nih. Beli langsung ditembak ini ya. Kalau beli sebelum Master Chef itu beli kerja di salah satu hotel sebagai ya tukang masak gitu. Di nama hotelnya itu di Denias Hotel, di mana dia bersama dengan Danapati Hospitality. Jadi mencakup beberapa hotel di Indonesia gitu. Nah, dari sana beli mencoba untuk meng-up diri beli. Kemudian beli ngelihat ada suatu story di mana Master Chef Season 13 ini mencari kontestan. Gitu. Cobalah beli masuk ke sana. Dan akhirnya beli lolos di tahap pertama kan. Kemudian beli kasih tahu ke pimpinan dan ternyata dia support. Gitu. Disupport penuh oleh atasan beli. Jadi kemudian untuk tes keduanya itu beli disupport penuh, segalanya yang apa yang beli perlu langsung dikasih. Sampai berada di tahap Sampai ini. beli lolos dan di Wah, Jakarta. Next, coba Lisa. Kalau Stefani gimana nih? Kita urut Oke, sebelum aku join Master Chef, aku itu seorang pesulam alis, pesulam bibir. Nah, itu aja. Dan ibu rumah tangga juga. Aku ikut Master Chef karena memang aku tuh passionnya di baking dan cooking. Jadi aku kalau aku lagi nggak kerja, aku pasti kan selalu masak buat anak. Jadi pas aku lagi iseng nih, aku ngelihat ada Master Chef lagi buka pendaftaran, aku ikut daftar dan ternyata aku lolos dan aku masuk. Gitu. Kalau Ibu Sandra bagaimana, Bu? Kalau saya sebenarnya seorang ibu rumah tangga, saya juga pedagang bumbu masakan. Dan saya itu sebenarnya dunia saya itu kecil banget. Cuman saya anak-anak rumah udah. Nggak berani keluar dari zona nyaman. Dan ikut Master Chef ini udah lama mimpinya. Baru sekarang berani keluar dari cangkang yang saya buat itu. Sampai saya jauh dari rumah ini sekian lama ini yang pertama kali dalam hidup saya. Dan disinilah sekarang saya di Master Chef sampai di titik ini. Dan itu achievement terbesar dalam hidup saya. Yes. Keren. Elsa sendiri. Kalau aku sebelumnya, sebelum Master Chef, aku adalah seorang model. Jadi kegiatan sehari-harinya modeling nih. Tapi selain itu juga aku punya usaha di bidang baking. Jadi supply produk terutama seperti cookies, cake, brownie seperti itu di Lombok. Dan akhirnya ingin keluar dari zona nyaman juga dan memang dari dulu pingin banget ikut kompetisi kayak gini, cuman mempertanyakan diri sendiri, mampu nggak sih aku ikut Master Chef? Akhirnya memberanikan diri nih untuk ikut audisi dan sampai berada di titik ini. Nggak nyangka juga sih. Mantep ya. Dan bisa ketemu orang-orang yang keren juga kayak kalian di sini. Jadi malu. Kalau Bang Tian gimana tuh? Kalau aku sebelum ikut Master Chef, aku tuh produksi risol. Jadi emang aku punya bisnis risol. Sebelumnya punya bisnis juga kuliner, yaitu burger juga. Ada di Depok, cuman tutup. Akhirnya bikin risol. Nah terus pingin upgrade lah istilahnya, pin upgrade lagi. Kayaknya kalau gini-gini aja aku bakalan stuck, makanya aku ikut Master Chef. Karena kebetulan juga dari kecil suka masak, karena dulu ibu punya catering dan sering ngerecokin di dapur. Jadi pingin
lebih dilihat lagi kalau aku Yan, tuh bisa masak. tapi beli potong Yan. Kayaknya beli dengar kamu punya background kitchen juga. punya. Coba jelasin ya, jelasin. Iya, biar risol aja ya. Iya, dulu kan sempat kerja juga di salah satu hotel di Dubai. Oh, jauh ya, jauh. Gue baru tahu nih. Banget ya ternyata belum diem Bang Tian ini. Menendang ya. Deket kan resort. Cover ini nampaknya ini. Ayo kita ke Imam yuk. Kalau Iwan gimana, Mak? Oke, Di Dubai. kalau Menang aku challenge. itu Di Dubai dia. kerjanya aku tuh di anak perusahaan kereta api, aku di KAI Services kayak gitu. Jadi aku di sana itu sebagai bagian di produksi. Jadi emang produksi makanan, cuman kan ya produksi makanan di kereta api yang biasa kalau teman-teman makan di kereta api itu Hasil mungkin masakan ya Imam. salah Buatannya satunya Imam. tuh mungkin dari aku, tapi aku kebetulan juga kerjanya di dapur di Jogja. Jadi mungkin kereta-kereta yang home base-nya ada di Jogja kayak gitu. Iya, siap. Mantap. Oke. Pernah nggak kalian ngerasa ragu buat daftar MasterChef? Kalau misalkan pernah, ragunya tuh karena apa sih? Coba mulai dari Beli Dewa. Beli lagi. Ya ragu sih, awalnya beli memang ragu. Bahkan ketika lolos yang Pramadu beli sempat pikir ya udahlah jangan gitu. Tapi karena ini adalah momen pembuktian di mana kita nih bahwa kita merasa kita mampu. Mampu dalam bidang kita kan. Jadi ya beli harus lawan keraguan beli sendiri. Dan ternyata di sini memang benar. Lawan terberat adalah diri kita sendiri. Itu. Jadi ya ragu beli itu ketika beli mau berangkat ke sini. Beli harus gimana ya sampai di sana. Apakah lawan beli akan hebat-hebat? Ternyata emang hebat-hebat gitu. Nah, kalau aku itu ragunya itu karena aku kan punya anak, terus aku juga udah punya bisnis yang berjalan. Dan aku juga orangnya introvert dan punya bubbles yang kecil kayak ibu. Jadi apakah aku bisa nggak ya keluar dari zona nyamanku ini? Bisa nggak ya aku kayak ninggalin anak gitu. Tapi ya namanya kalau kita nggak pernah coba, nggak pernah tahu. Dan aku sangat bersyukur akhirnya aku decide untuk keluar dari zona nyaman itu dan ada di sini bersama kalian. Iya. Jadi malu lagi. Bang Tian ini ada aja. Kalau ibu gimana Bu? Kalau dibilang ragu, keinginan masuk MasterChef dari mulai nonton season 2. Tuh pengen, tapi maju mundur. Aku mampu enggak, bisa enggak. Sampai akhirnya di season 13 ini mutusin, ya udah nggak boleh ragu, bisa nggak bisa, aku harus coba. Kalau nggak coba aku nggak pernah tahu nih aku bisa apa enggak. Betul. Akhirnya coba bisa, walaupun semua orang ini hebat-hebat, ya aku tetap bisa sekarang sama orang ini di sini dan aku ngerasa bersyukur banget. Rupanya kalau kita berani aja melangkah keluar, berani nyoba, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Elsa gimana Sa? Kalau aku sih ragu itu pasti ada. Satu mungkin aku mempertanyakan diri sendiri karena sama juga beberapa di sini kita kan belajarnya otodidak ya kalau dalam bidang memasak dan aku basicnya tuh baking. Jadi aku ngerasa ini mampu nggak ya masuk MasterChef? Apalagi lawan-lawannya kita nggak tahu nih bakalan seperti apa gitu. Jadi sempat ada keraguan. Tapi aku juga mutusin kayak ini kayaknya kalau beberapa tahun ke depan aku ngelihat ke belakang itu nggak bakal ada namanya penyesalan aku masuk MasterChef. Iya betul. Gitu. Dan aku bersyukur aku mengambil keputusan itu sih. Bang Tian nih, gimana nih Bang Tian? Aku ragu pasti ada. Kalau ibu dari season 2, aku dari season 1. Jadi ngelihat MasterChef dari season 1 kayaknya keren gitu, pingin ikut tapi kayak nggak yakin. Kayak soalnya lawannya itu kan kita dari audisi online aja tuh udah 1.600-an. Iya benar. Iya betul. Dari 1.600 orang ini siapakah aku Iya. gitu kan. Aku hanya peran figuran. Enggak juga sih Bang, enggak juga sih. Kayak mau ikut tuh kayak ragu gitu, tapi akhirnya di season 13 ini meyakinkan diri, apalagi setelah punya temen yang ikut MasterChef dan lolos, kayak wah kayaknya aku bisa nih. Akhirnya aku ikut dan alhamdulillah di titik ini sekarang. Wes. Gitu. Mantep Bang Tian. Last but not least, Nah, Imam. Aku kalau ngomongin tentang keraguan pasti ada. Aku juga pengen ikut MasterChef tuh kayaknya udah dari berapa tahun ini. Cuman kenapa akhirnya aku beraniin diri untuk masuk MasterChef itu? Aku tuh dapet quotes gini, syarat pertama sukses itu berani ngambil kesempatan. Jadi kalau kita nggak berani ngambil kesempatan, ya syarat pertamanya itu nggak akan bisa dapet. Karena syarat pertamanya itu ya
kita harus berani ngambil kesempatan. Quote dari Keren, keren. Aku dapat dari orang ini juga Quote of the sebenarnya. day. Aku quote itu deh nanti. Waduh. Oke. Nah, by the way guys, udah banyak nih pertanyaan dan komentar yang masuk di live chat RCTI Plus dan juga dari sosial media. Kita bacain ya. Oke. Oke, yang pertama dari Rizky Gunawan 8016. Yang namanya Imam, vibes-nya kayak Gio, kalem-kalem mematikan. Kayaknya dia bakal bertahan lama di galeri nanti. Ini perkiraanku ya. Nah, ini kedua nih, dari Nita 5076. Ibunya masih cantik walaupun udah 50-an. Semangat Bu Sandra, semoga bisa terus melangkah. Oke, next dari Khalid Jafar 9833. Tian jangan cepat-cepat tereliminasi supaya keluar semua penghuni bikinan batang. Oke, nextnya dari Nambo Boy Salian 01. Beli Dewa kelihatan banget ekspresinya kalau nggak suka. Kecewa mimik wajahnya sangat-sangat ekspresif. Mbak tentang skill boleh diadu juara. Nextnya ada Yusuf Febriyadi 6897. Wah, Elsa MCI mukanya kayak Rimar Idol ya kalau dilihat-lihat deh. Iya nggak sih, Iya guys? sih, bener. Iya, Bener iya, loh. iya. Coba nyanyi dulu, coba nyanyi. Coba nyanyi. Iya. Berarti mirip berarti. Oke, YNR 02V. Setiap Luma udah cantik, pintar, ngelitnya juga bagus, diborong semua. Nah, setelah tadi kita banyak ngobrol, sekarang waktunya kita uji sejauh mana pengetahuan kuliner Nusantara kita. Nama gamenya KTP Kuliner. Kita menebak asal daerah makanan hanya dari foto yang ditampilkan. Setiap jawaban benar mendapatkan poin. Peserta dengan poin terbanyak jadi pemenang. Oke, siap. Tapi sayangnya aku nggak bisa ikut karena ada syutingan lagi. Waduh. Artis beda. Habis bisa. Rimar Idol mah beda. Rimar. Iya, mesti nyanyi dulu. Jadi kalian aja ya yang main gamesnya. Semangat. Oke. Oke, I'll see you guys later. Oke, kasih tahu aku yang menang siapa. Bye. Ini beli harus menang nih. Wih. Menangis. Oke, kita ready ya. Ini KTP kuliner. Pertanyaan yang pertama. Dewa, Oke, Sandra. Beli Dewa tadi. Oh, lihat di sana ya. empal gepuk. Salah. Oh, daerah. Tian. Sorry. Tian. nggak tahu. Tian. Imam. Tian siapa nih? Tian. Imam. Tian. Tian. Padang. Asal daerahnya? Padang. Oke, Padang. namanya? Hah? Namanya? Ada De- yang? Imam. Aku jawab Padang. Iya, nama Ini. Lagi. Dedeng Lado. Balado. Oke, tepat. Bisa. Dendeng Batoko. Empal gepuk aja. Oke, lanjut ya. Oke, asalnya dari Tian. Tian. Makassar. Oke, namanya apa? Itu palu basah serigala. Betul, Palu basah. Palu basah. Dari Makassar. Spesifik banget serigala. Kita lanjut. Tian. Tian. Sate Kelatak Jogja. Sate Kelatak? Jogja. Coba kita lihat jawabannya. Betul. Telat aku. Udah 3 ya poinnya Tian ya. Merah ya. Tian. Bu Sandra tadi katanya. Laksa. Tian. Bukan. Dewa. Ini asal mana dulu? Tian. Iya, Tian. Banjarmasin, soto Banjar. Bukan yang mie telur Kurang ya? tepat. Aduh, nggak terlalu kelihatan. Mirip-mirip ya memang. Stefani. Iya, Mie telur ya? Dari? Palembang. Bukan Iya ya? bener. Yes, Iya. betul. Kayak ini ya, kayak soto Banjar segelasnya. Telur. Kita lanjut. Imam. Bistik Jawa dari Jogja kalau nggak Solo. Ini satu Emang loh. nggak Enggak, Jogja juga punya bistik Jawa, Solo juga punya. Tian. Iya, Solo lebih terkenal soalnya Solo. Solo benar. Namanya ini adalah Selat Selat Solo. Solo. Iya, bistik Solo sama Selat Solo sama. Oke.
Kita lanjut. Tian. Kerak telur Jakarta. Betul. Wes, gila Bang Tian ini gacor banget Iya, ya. gacor banget. Sandra, Apa itu? Iya, ini deh. Bu Sandra. Iya, Bu Sandra tadi. Wah, aku tahu itu. Nggak Aku tahu. kelihatan. Tunggu Bu Sandra dulu. Tunggu Bu Sandra dulu. Bentar ya. Bentar. Nggak kelihatan. Satu, oke. Angkat tangan lagi. Apa itu? Imam dari Jogja. Tidak, ya. Cuma namanya bentar. Namanya bentar, apa nama? Aduh, Apa itu? Dihitung gak nih kalau cuman Hitung. asal doang? aku tahu dari Jogja. 4 huruf, depannya K. Oh, Kipo. Bener kan Kipo. Sumpah itu nggak tahu. Kipo dari Jogja. Itu nggak tahu. Apa sih itu? Beli Kipo jajanan. Tian. Imam. Tian. Tian. Karedok Jawa Barat. Siapa Tian kan? Imam. Tian, Karedok Jawa Barat. Sandra. Lawar di Bali. Stefani. Lawar Bali. Betul. Kayak Karedok dah. Iya, yang di Bali gimana? Tian. Imam. Cepet banget dia Tian. Tian semangat banget dah. Aduh. Aduh. 3, 2, Imam. Lupa. Imam. Tiwul. Bukan. Bukan. Aduh, lupa. Kan ya? Pengkang. Aduh, bukan. Aduh, kok lupa gue. Itu bukan Tiwul ya? Aduh, lupa. Yang dibikin sih ini bukan sih? Iya, aduh. Kue putu ya? Bukan. Tian. Tian. Kue dongkal. Dari Jawa Barat. salah. Bogor. Bukan. Bandung. Bukan. Semuanya Indonesia ada siapa? Dari Padang. Jakarta. Tangerang, kue dongkal Tangerang. Nyerah ya? Udah nyerah berarti. Nyerah. Jawabannya adalah Jakarta ya? Jakarta. Kue Bandar kan emang di Jakarta ini teh. Tian. Coipan Pontianak. Beli. Betul. Parah banget Bang Tian ini direbut semua. Aduh. Silakan dibacain. Oke, Stefani skornya 2, Sandra 0, Tian 5, Dewan lima. Imam 2. Akhirnya menang. Gacor. Mantan dia ini. Iya. Jangan dikasih beli kasih. Kita buka dianya. Apa tuh? Gue paling nggak bisa buka rapi gue. Oke, segitu dulu keseruan kita di Keeping Up with the Chef di Kloter 1. Tapi jangan kabur dulu, karena masih ada teman-teman kontesan lain yang siap lanjut nemenin dan bikin suasana makin rame. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung dan ngikutin perjuangan kami di MasterChef Indonesia. Jadi pastiin terus nonton Keeping Up with the Chef setiap hari Senin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Halo guys, balik lagi bareng kita di Keeping Up with the Chef. Yang pasti nih obrolannya bakalan lebih dalam dan pastinya lebih seru daripada kloter sebelumnya. Menarik nih. Apa nih? Yoi, ini masih dengan tema From Nobody to Cook Somebody. Sebelum pakai apron dan masuk galeri, kita semua punya cerita hidup masing-masing. Siapa kita sebelum kontestan MasterChef Indonesia. Dan apa yang mendorong kita buat mengejar mimpi di dunia kuliner, guys. Oke. Buat kalian yang baru join di RCTI Plus, langsung masuk live chat ya. Guys, gini, pasti ada satu titik penting yang jadi awal dari semuanya. Setiap orang punya momen nekat. Ya kan? Bener nggak? Benar banget. Momen dimana kalian mutusin buat ngambil langkah besar dan ngejar mimpi di dunia kuliner. Apa sih alasan yang paling kuat buat kalian daftar di MasterChef Indonesia ini? Oke. Aku mulai dari siapa ya? Babang Rizky. Kok gua duluan nih ya? Kaget. Dia tahu nih. Karena dia yang paling berwibawa di sini. Enggak lah. Berkarisma tuh ya. Karisma.
Apa Bang? Apa tadi pertanyaannya Unge? Alasan apa yang paling kuat akhirnya Lau daftar di MasterChef Indonesia? Oke, alasan apa kenapa aku ikut MasterChef Indonesia? Ya. To be honest, saya merasa ini sudah jalan saya. Oke. Karena dari perjalanan panjang saya selama saya berkarir di dunia kuliner, saya ingin membuktikan bahwasannya saya sejauh mana dan MasterChef ini menjadi wadah buat saya untuk lu pantas di titik ini. Oh, gitu. keren. Jadi ya saya merasa udah jalan saya. Jadi dari mungkin beberapa tahun ke belakang ini tuh rencana saya gitu. Rencana aku. Nice. Jadi masih on track nih gitu. Dan mudah-mudahan hasilnya kedepannya besar. Wih, dan memang gacor juga dia di galeri MasterChef. Bener nggak? Gacor. Bener. Tunggu aksi-aksi Sangat bagus. keren banget. Nah, banyak lah yang hebat. Kayak Ibnu, Jonathan, dua wanita ini yang mungkin ya kita tahu lah. Ini kan banyak senjata-senjata yang belum dikeluarin ya kan. Ngeri. Coba sekarang yang kedua adalah si Raja Rajek. Oh. Raja Rajek, silahkan. Rajak nih bro. Gimana? Alasan yang paling kuat untuk ikutan MasterChef ini sebenarnya mungkin karena basicnya suka dan cinta sama dapur kali ya. Emang iya. Walaupun Dari nggak ada- kapan itu? Dari kapan? Awalnya dari kecil tuh suka nonton MasterChef. Dari Oke. kecil. Dari kecil? Terus kakak nyeletuk gini. Nol tuh, lu tuh ikut itu kata dia. Ikut apa? Itu MasterChef kata dia. Terus ya udah kayak anggap itu angin berlalu aja nih. Pas udah gede terus kayaknya hidup tuh kayak harus ada perubahan nih. Oh kan nggak berubah-berubah ya? Maksudnya harus ada perubahan besar nih. Mukanya udah tua Gitu-gitu gede. Enggak. Waktu itu apa ya? Awal kayak bener-bener cinta masak banget tuh setelah mamaku sakit. Karena waktu itu mamaku minta dimasakin kan. Terus akhirnya dari situ aku kayak suka masak. Bener-bener mendekuni masakan banget tiap hari lari ke dapur gitu kan. Akhirnya dari situ. Terus kayak hobi juga kan. Akhirnya ya udah deh ikut MasterChef tahun ini. Nice. Tapi Hebat. pertanyaannya, Mama pas sakit kamu masakin dia bahagia apa makin Makin sakit? Nagih. Oh, nagih. Makanya itu dari situ mulai kayak bener-bener suka masak banget nih. Nagih. dia nagih. Oke. Berarti makanannya Ibnu membawa berkah, ya kan? Mana tahu makin sakit. Enggak, berarti nanti kalau misalkan di galeri ada yang sakit, Ibnu yang masak. Semoga aja itu Aduh, menjadi aku obat hari ini ya lagi kan. sakit lagi. Tapi fun fact ya, kalau temen aku lagi aku jenguk, dia minta masakin sama aku, sumpah. Masak apa menu Sehat. Kadang aku sengaja kasih pencahar gitu kan. Jadi sehat apa enggak? Jadi sehat. Jadi sehat. jadi Aku kasih sayur kayak sayur sop atau krim sup gitu-gitu aja sih. Oh, enak krim sup. Oke, kalau gitu yang berikutnya siapa ini? Alsya sih. Oh. Kenapa? Oke, Kira-kira. alasan aku ikut MasterChef. Ah. Kalau aku itu memang dari kecil itu suka masak. Terus karena dulu almarhum ibu punya rumah makan Padang, jadi kayak udah terngiang, udah biasa gitu ngelihat makanan-makanan. Terus memang aku kan biasanya masak healthy food. Jadi aku sebenarnya aku pengen buktiin sih, from healthy food to international food. Gitu. Jadi kalau orang-orang bilang, aduh dia healthy food doang, cuman masak sehat doang. Aku bakal buktiin kalau aku bisa masak di lain selain healthy food. Gitu. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan aku sih. Kamu kan dari Aceh, kenapa tiba-tiba bukan nasi Padang? Nah itu juga aku bertanya-tanya kenapa ya? Karena paling laku guys. Nasi Padang kan paling laku, di mana-mana ada kan. Jadi mungkin almarhum ibu buka rumah makan Padang supaya lebih laku aja guys. Cuman healthy food juga nggak gampang loh sebenarnya. Betul, healthy food gak gampang ya untuk makro-makro gizinya, gitu untuk ngitung gizinya, rasanya. Setiap masakan tuh nggak ada yang gampang sih. Betul, cuman kan mungkin orang-orang mikirnya bumbunya gampang lah kalau healthy food gitu. Tapi kalau yang lainnya international food dan masakan biasa tuh kan bumbunya lebih banyak. Jadi dipikir aku tuh gak bisa, jadi pengen prove it aja guys. Siapa yang bilang kayak gitu tuh? Ada tuh yang bilang tuh netizen tuh. Tandain mukanya. Tandain mukanya. Jaga ketikan kalian. Agak ini ya baper ya. Makasih ya guys udah belain aku. Baper dia, baper. Padahal itu aku yang megang akun itu. Second Ternyata dia haters aku guys. Bener-bener. Kalau si Jonathan Karo-Karo ini dia yang paling soft spoken. Soft spoken nggak tuh? Apa alasan yang paling kuat? Kalau alasan utama tuh sebenarnya aku tuh sebenarnya udah di dunia F&B ya, udah kerja di dunia F&B. Tapi aku lebih ke penasaran sih, karena kan MasterChef ini tuh udah dari kecil kita Bener nonton. sih. Terus kan pasti di pertanyaan
di pikiran-pikiran kalian yang sangat julid itu pasti kalian berpikir ini pasti settingan. Aku juga berpikir begitu dulunya kayak, ini orang tuh kok gacor banget masak ya dikasih waktu segini. Pas di dalam rupanya Asli. lebih susah. Yes, lebih Dan- pressure. Iya bener, itu Makanya- pasti semua penasaran. Makanya untuk menjawab pertanyaan itu kalian harus coba. Asik dulu. banget. Jadi kalau kalian penasaran Bener. ini settingan atau enggak, please daftar tahun depan. Betul, Biar betul. mengurangi rasa julid kalian aja. Iya, tuh yang julid-julid tuh. Cobain. Aku tuh supaya nanti karena ini mumpung masih muda, jadi ikutin aja dulu. Ternyata supaya masih nggak- muda? masih Sabar muda. Gir, sabar Gir. Sabar Gir. Supaya nggak penasaran aja gitu. Dan ternyata terjawab MasterChef itu real cooking show. Tuh. Benar ini ya, nggak setting-settingan lo ya. No setting-settingan. No setting-settingan guys. Kalau ini Mas Ragil. Triggernya itu sebenarnya waktu aku diundang season lalu. Waktu berapa ya? Jadi penonton 4 ya? besar. Nggak, waktu 4 besar kan ikut masak. aku. Oh, ini pas kakaknya 4 besar. Iya. Kira dia langsung masuk ke 5 besarnya lagi. Woi, ajaib sekali. Ajaib. Jadi triggernya di situ waktu aku masuk tuh kayak adrenalinku tuh dapat banget gitu. Jadi kayak aku pengen I want more gitu. Oh, enak. Oh, Ngeri, ini ngeri, orang ngeri, yang ini ya, mengejar maut ya. Betul. Iya, karena I want more. cobain deh. Menurut aku di galeri itu seru banget sih. Iya. Jadi benar instead sih. of aku merasakan pressure, aku malah merasakan kayak apa ya namanya? Adiktif. Kayak mungkin kayak naik roller coaster gitu Iya, ya. kayak adiktif lah buat aku di galeri itu. Ya bisa jadi lah. Ya seru banget lah. Ada orang-orang kayak gini. Kalau mbaknya gimana mbaknya? Mbak. Kalau aku sebenarnya agak ini ya, ini karena aku dulu kan pas masih muda tuh aku kerja terus. Jadi hidupnya Pernah muda kerja. Hah? Pernah muda berarti ya? Iya pernah muda ya. Masih muda. Pas ya waktu umur belasan lah ya. Nah gitu dong. Itu aku kerja terus aku nikah dan aku jadi ibu. Aku pikir saat aku menjadi ibu itu aku masih bisa kerja lagi. Ternyata kan kalau dikerja di kitchen, dulu aku kerja di kitchen, itu benar-benar memakan waktu yang sangat lama, benar nggak Jul? Ya kan? Jadi aku bingung dilema ini, mau milih anak atau milih kitchen. Dan aku memutuskan untuk milih anak. Jadi selama bertahun-tahun, anakku udah umur 4 tahun, aku kayak kehilangan jati diri. Karena selama ini aku memang benar-benar masak. Jadi aku ikut MasterChef tuh kayak aku pengen cari jati diriku lagi gitu loh. Aku pengen jadi bunga yang dulu. Kangen ya, kangen bunga yang dulu. Iya, karena kan sebelum jadi ibu kan kita adalah seseorang yang dulu kita adalah bunga sendiri gitu loh, diri kita sendiri. Coba kan kalau kamu jadi ibu nanti pasti merasakan ada kayak kehilangan jati diri gitu. Kalau aku sih alasannya karena ingin mencari, aku tuh pengen memasak lagi gitu. Oke, keren banget alasannya. Boleh kapan-kapan masak atau di rumahku? Apa sama kasih liwat lagi. Aduh. Kita ini kan backgroundnya macam-macam. Ada yang nggak relate juga ke kitchen. Nah, buat kalian pertama pas daftar ikut audisi MasterChef itu respon keluarga gimana tuh? Iya. Dari ini lah, raja-raja Mungkin dari aku kali ya. Dari orang rancak dulu ya. Iya, gimana tuh? Seperti yang keluarga aku Ibnu tahu, RR. aku Kamu seorang selain model. kuliah juga kerjanya model, yang dia tahu itu doang. Oke. Aku daftar MasterChef pun diem-diem. Pas ternyata harus ada audisi on air, aku bingung nih mau ngajak siapa. Aku kasih tahu keluarga, ternyata dia excited dan langsung heboh. Semuanya langsung ikut ke studio. Oke. Ke studio langsung ikut, langsung penuh satu studio. Oke. Yang menemuin studio ini dia. Ini dia. Keluarga Raja langsung ke studio semua ya? Seberapa sih sebenarnya kecil? Cuman keluarga. Sambil bawa sate bacok nggak? Enggak. Harusnya demo sate bacok ya waktu audisi. Satu RT loh dibawa sama dia. Iya memang benar-benar. Iya, benar-benar itu belum semua sih, kayak baru seperempat dari keluarga. Full support berarti ya? Full support ya betul. Fun fact dari aku kan, aku 10 bersaudara dan aku anak 10. Jadi bayangin kakak aku seberapa banyak dan seberapa hebohnya kalau dia ikut semua. Gila itu. Seru. Kalau kamu gimana? Kalau aku, keluarga aku pastinya happy banget karena kan biasanya aku kerja bolak-balik ya karena aku punya villa di Bandung ya. Jadi aku bolak-balik kerjanya ngurusin villa, terus habis itu kuliah, terus habis itu ngurusin kerjaan juga. Nah pas aku tiba-tiba daftar MasterChef ya pasti kaget lah karena kan itu ya bukan dunia aku sebenarnya oke. gitu. Pas aku memutuskan untuk daftar terus tiba-tiba keterima,
Wah happy banget, langsung mereka siap-siap buat ya itulah yang rame ya kalian kan lihat tuh ya. Buat baju. Yang We Love Alsya itu ya. Iya betul, langsung mereka excited ponakan-ponakan aku semuanya gitu guys. Yang jomblo yang mana? Kenapa? Yang jomblo. Ada nggak? Yang jomblo Nggak ada tapi nggak ada yang mau sama kamu dong. Buat Jonathan lagi jomblo sekarang loh. Kayaknya kalau Jonathan nggak perlu dicariin deh. Guys, Jonathan jomblo guys. Kayaknya Siapa kalau yang mau Jonathan daftar nggak perlu silakan. dicariin deh. Waduh bahaya ini. Open audition. Open audition. Kelihatan jadinya. Gimana nih kalau Rizky reaksi keluarganya gimana? Kalau Kang Rizky ini Kang nggak tahu apa sih. Kang apa sih? bebas lah Pak. Ya sama lah, pastinya happy. Cuman ya mungkin decision ini sangat berat karena mungkin aku keluar dari zona nyaman, dari karir yang sudah aman. Yes. Amin maksudnya aku ngulang lagi dari nol gitu untuk ikutan MasterChef ini. Amin maksudnya paham. life-nya tuh beda gitu. Banyak yang ditinggalkan Betul, banyak yang ditinggalkan. Ya tentu kalau keluarga sih happy, cuman ya buatku ini keputusan besar lah. Wow. Happy sih pasti. Karena udah stable juga ya, job udah Betul, stable, gitu. udah ada keluarga stable semua. Nah itu dia gitu. Jadi ya kayak Ninggalin kerjaan ya. ninggalin everything Iya, sebenarnya. bener sih. Ya kan? Maksudnya Sebenarnya waktu, keluarga, dan ya, pekerjaan gitu dan lain sebagainya. Iya benar. Jadi tapi ya maksudnya terlepas dari itu, saya kan amatir golf gitu. Amatir golf, pelatih golf apa ini? Aku kok kayak curiga. Apa pemilik lapangan golf? Boleh kali diajarin swing. Boleh dong, nanti kita bikin inilah. Bareng-bareng gitu ya. Ya bikin Kita tempat golf jejer maksudnya. 26 orang kita tes barengan. Gitu. Iya, benar. Nanti Terus di akhir masak di situ. Iya. Offset itu challenge. sih. Ya kalau keluarga seneng lah pasti. Support. Support. Oke. Ragil gimana Babang nih? Ragil. Aku sebenarnya sama kayak AA Rizky. Ini keputusan yang lumayan berat buat aku karena sebelum aku masuk tuh aku baru nikah. Kayak baru Udah nikah Pengantin Gil? baru guys. kayak baru. Lagi anget-angetnya Nah, ini yang tuh. bilang-bilang aku cari jodoh di sini, aku sudah nikah. Emang ada yang bilang gitu? Berarti ya jangan dijodoh-jodohin ya. Pasti adiknya Fajar mau cari jodoh kan gitu. Aku sudah nikah, jadi aku kayak cuman baru nikah 3 atau 4 bulan gitu dan aku harus ikut di sini. Sebenarnya di sini pertimbanganku kemarin tuh harus season ini atau masih bisa season depan. Cuman jalan orang nggak ada yang tahu, umur orang juga nggak ada yang tahu. Kenapa tiba-tiba ngomongin umur? Agak Ini ngeri berat ya agak guys. ngeri. Serius. Ya benar. Iya, tapi agak ngeri ya. Setuju gua. Setuju ya. Betul. Tapi ini kita ngomongin MasterChef kok. Kesempatan yang datang juga nggak ada yang tahu. Iya. Jadi mumpung saat ini ada kesempatannya, jadi aku ikut. Di situ istriku juga lumayan berat. Dia support tapi lumayan berat juga kan karena dia pengantin baru lah. Ya, lagi anget-angetnya. Gitu. Jadi Lagi suka kangen-kangen. ya 50-50 lah aku di sini tuh. Kayak perangko lah, lengket, nempel terus. Bener. Benar. Kalau dari Ceunga. Ceunga. Ceunga lah, mbak lah kak. Sakarepmu. Kalau asli welas loh dia. Apa? Asli welas. Iya asli. Asli. Ya. Ini ya doain semoga bayaran 7M ya. Amin. Buat kita 6,7. Kalau aku sendiri reaksi keluargaku pertama kali waktu ikut MasterChef. Pas itu adikku yang ngomong, ini ada online audition nih. Dia yang bantuin record. Habis itu dapat pengumuman audisi offline di Surabaya. Langsung kayak ya dicoba aja dulu gitu. Dicoba aja dulu siapa tahu kalau jalannya ya ikuti nanti kalau mengenai anak ya nanti titipin aja ke orang tua gitu. Jadi ya cukup seneng juga, bangga dan agak repot juga sebenarnya karena kan harus nitipin anak juga kan. Betul. Nah kalau ini aku penasaran sama Jonathan karena dia kan membawa ibunya ke audisi, ya kan? Itu taktik aja sih. Taktik supaya ini ya mengundang empati netizen ya. Tapi itu mama kamu beneran kan, Jo? Mama kita kan. Oh iya, aku lupa. Kita saudara. Jonathan Karo-Karo, Ibnu Karo-Karo. Nah, aku harus tanya konfirmasi sama ibunya. Bapaknya. Bapaknya juga.
Jadi kalau aku tuh reaksi keluarga Emang kalau dilihat-lihat mirip. Jangan dilihat makannya. Tapi dari belakang. Gimana ya? Gimana? Kalau keluarga sih mixed feeling ya, karena aku juga udah settle di kerjaanku. Tapi kalau aku sih semangat banget. Pertama keluarga tuh kayak, nanti kalau ikut MasterChef tuh gimana pertimbangannya. Yang pasti tuh kalau kita di umur segini soal fulusnya kan. Berarti kalau kita udah kerja, berhenti kerja, apakah ada pemasukan segala macam. Cuma karena aku juga orangnya rajin menabung, jadi aku punya modal untuk ikut MasterChef. Rajin So menabung. family man banget ya. Gimana netizen Guys, ini? tandain dia guys, rajin menabung. Udah siap menikah kan, Jo? Nah, itu dulu. But anyway, Gimana? Udah siap nikah belum, Ju? Belum guys, udah ya. Ada belum guys? Cuman rajin menabung aja guys. But anyway guys, di luar masak nih, orang-orang kan biasanya kenal kalian ini sebagai sosok yang seperti apa. Dan boleh ceritakan pekerjaan kalian sebagai apa sebelumnya? Oke. Oke. Dari siapa nih? Boleh mungkin dari Raja-raja. Ibnu Jadi RR. raja-raja. Ibnu RR. Di luar sana orang-orang mungkin bisa menilai aku anaknya introvert kali ya. Introvert dari Itu orang. tidak mungkin. Karena anaknya saya pendiam kalau lagi tidur. Lagi tidur pun Iya. berisik kayaknya. Tidurnya berisik kentut-kentut gak sih? Iya lagi. Enggak, orang di luar sana mengenal aku sebagai anak yang periang, juga humornya tinggi. Karena suka apa ya? Suka aja gitu. Suka apa sih? Enggak, suka bikin suasananya cair kayak gini. Kayak tadi orang pada diem-diem aja bisa nangis gitu kan. Oke. Dan pekerjaan aku ya itu seperti yang kalian ketahui, model dan juga mahasiswa akhir sebenarnya. Itu pekerjaan, itu bukan pekerjaan loh. Bukan sih sebenarnya. tanggungan. Pekerjaan kamu apa? Yang menghasilkan fulus. Yang fulus, ya itu model. Wih, keren banget loh. Sejauh ini model apa aja? Sudah model sempak udah belum? Udah pernah. Oh, udah pernah? Udah pernah. Oh, Keren. Penasaran aku. Fotonya gimana ya? Baju, Kenapa? runway. Kenapa? Fotonya ya seperti kalian lihat nanti. Kenapa maksudnya? Kenapa Cibung nggak penasaran sama nanti ada videonya ya di sini. Di sini ya guys, videonya ya. Oke, aku harus update sekarang. Oke, next. Jo, boleh. Wah, nih. Aku mulai dari pekerjaan aja dulu kali ya. Kalau aku tuh aku memang bergelut di F&B, sudah di kitchen sebelumnya. Jadi ya gitulah. Kesana tuh ya dengan makanan dan memasak. Oh, iya. Tapi kalau di luar kitchen, aku tuh orangnya gimana ya? Lebih ke kayak aku introvert ya, kayak nggak terlalu suka sosialisasi. Kalau aku pulang kerja paling aku istirahat, tunggu weekend dulu baru keluar sosialisasi teman-teman. Jadi aku nggak suka keramaian. Jangan ajak aku dugem, nggak bisa. TPU tuh sepi. Kita nggak ada yang suka dugem, Jo. Nggak ada ya? Kita kan baik-baik semua di sini. Sorry. Dugem kan duduk gembira. Oh iya. Seperti di sini. Sukanya yang tenang-tenang aja dan yang nggak macam-macam aja. Slow living. Berarti Nice. ini kebalikan sama adik lu ya? Oh iya benar juga. Maaf ya, Bang. Keceriaannya aku serap dulu, Bang. Meskipun kita dulu satu inkubator, tapi Oh, jadi ini yang gagalnya. Tapi satu yang sama, mewing kasih mewing. Kayaknya kalau dia kelamaan di inkubator sih. Makanya agak-agak gelap. Agak-agak ten gitu ya. Soalnya lampunya double. Kalau Jo cuma satu, aku double. Lampunya 2. Iya. Nah, kalau Jo itu cuma 2 jam di inkubator, kalau ini 12 jam. 12 hari. 12 hari. Aduh, dasar. Oke. Seru-seru. Next. Agil. Aku sama kayak Jonathan. Jadi sama-sama terus nih. Iya. Gak ada pendirian. Nggak nerima lagi, udah nggak nerima. Jadi aku memang kalau di luar masak itu aku pendiam. Ya seperti yang kalian tahu lah. sih, Kalem, emang pendiam ya. soft spoken, baik. Gitu. Tidak Tahu ngomong ketawa gitu. kasar. Nggak pernah ngomong kasar. Iya, kita tidak percaya, Ragil. Gitu. Kalau pekerjaan aku kebetulan punya warung makan kecil-kecilan di Bali gitu. Seperti itu sih. Next kita coba dengar dari Ciunge. Ciunge. Aku juga bingung orang-orang tuh kenal aku sebagai sosok seperti apa. Kalau kalian menurut kalian apa aku sosok seperti apa aku? Menurutku Kadang diam, kadang berisik gitu.
Cuman Berarti agak lama. baik sih, baik. Oh, Baik, baik apa? Baik, suka ngisi jajan di holding. Ngisi makanan. Dia kalau digali sebagai ibu kos soalnya. Oh iya. Karena aku sudah menjadi ibu-ibu ya. Iya. Aku ya gitulah. Aku sebenarnya kalau dibilang ya introvert iya, extrovert ambivert ya kalau kata orang-orang sekarang ya kan. Gak bisa apa namanya? Bisa di darat, bisa di laut. Ya gitulah dan dulu aku pekerjaan aku seperti yang aku bilang, dulu aku pernah kerja di kitchen, tapi udah lama, udah enggak. Lalu aku sekarang menjadi ibu rumah tangga. Mengurus anak, guys. Ya, Mengurus Nala. Iya, mengurus Nala. Seru. Iya, seru. Aku penasaran Dengarnya sih seru. Aku penasaran sama orang Bandung satu Oh ini. Iya. Aku dulu nih, nggak Gak dulu. apa-apa. Aiki dulu. Aiki dulu. Apa ya? Mungkin aku membawa aura positif karena buatku membawa aura positif ini sangat penting. Jadi ketika masuk ke lingkungan satu itu menjadi auranya chill, terus positif dan sebagainya. Mungkin ya, mungkin. But anyway, saya sangat nggak konsisten ya. Tadi saya ini aku. But anyway, saya ini suka bersosialisasi. Bersosialisasi. Pelan-pelan. Ya bisa beradaptasi lah dengan muda, dengan tua, dengan Gen Z. Siapa sih tua? Kenapa tuh? Kayaknya paling muda deh sini deh. Iya, dirimu kayaknya. Saya masih muda sih. Itu. Pekerjaan sebelumnya yang menghasilkan duit itu R&D tentunya. R&D apa dulu nih? R&D ya KP-KP lah, KP kecil gitu. Keren. Thank you. Sama-sama. Coba kita dengar dari Alsya. Teteh Alsya. Nah, kalau aku tuh biasanya dikenal sama kayak Unge nih. Aku tuh ambivert. Jadi kadang aku introvert, banyak diemnya, kadang juga happy banget ya. Makanya ada julukan Mak Gambreng ya di sini. Gitu. Karena aku happy. Cuman kalau di pekerjaan memang aku nggak banyak ngomong, lebih ke tegas sih. Kalau pekerja aku lebih banyak takut karena aku banyak diem katanya. Oke. Gitu. Diem keluar lu. Gitu. Deadpopnya lah ya. Silent killer dong. Silent killer. Nah, aku memang kayak kentutmu dong nu. Jangan. Tiba-tiba bau gitu ya. Kita lagi ngantre di belakang nunggu masuk. Bau banget. Itu bukan aku. Kacau. Bukan aku itu si Ibut. Ibut sih itu. Jo, adekmu Jo. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Pekerjaan aku sebagai owner villa, memang aku tuh sewain villa. Kadang aku tuh kerja sama beberapa kayak ada salah satu brand-brand gitu, brand-brand besar. Nah, mereka tuh biasanya punya rumah-rumah yang udah jelek. Jadi aku renovasi, aku kerja sama beberapa klien, terus abis itu aku bangun dan aku sewain lewat aplikasi gitu. Kalau misalnya yang udah follow aku nih, teman-teman pasti tahu aku tuh sewa-sewain villa-villa di Bandung. Gitu guys kerjaan aku. Berarti kita mau nyewa villa bisa ya? Bisa dong, ada di Lembang, ada di Bandung, ada di Boska, ada di Ciputri. Jangan lupa ya, dicek. Itu deket Itu villa apa perumahan? Serius ini aku tanya. Serius? Bener itu. Ciputri, apa tadi? Boska. Terus Cikidang. Cikidang. Banyak kali itu deket. Itu beneran dekat. Makanya jangan lupa sewa di aku ya guys. Masuk. Oke guys, sekarang kita bakal bacain beberapa pertanyaan nih. Pilihan dari kalian ya. Satu nih, @Ahmad DRST. Harumkan nama ngalam, C. Ada yang tahu nggak ngalam itu apa guys? Malam. Karena balik kan. Di Bali. Soalnya kan bahasa Malang kan boso walian. Di wali-wali. Yang kedua ada dari Elsa Nindiasari. Sama banget kayak Fajar. Apakah Ragil penerus Fajar? Let's see ya guys. Waduh. Wis J Nue. @Alsya Arona cantik eksotis suaranya seksi. Kan emang penyanyi dangdut kan katanya. Iya. Makasih ya guys. Dari Candy 0772. Ibnu ini vibes-nya Pak Adi nih. Lord Adi. Tolong. Lord Adi ya. Dari Khaihar @Rizky Purbaya. Manis suaranya Respect. Akhirnya ada yang ngomong begitu ya. Sama-sama manis banget.
Kita emang Dari agak Nanda. lain. Wah, dari Nanda Insoela 5805, Jonathan Indra Jegel mode ganteng. Berarti jegelnya jelek dong. Iya, kurang aja. Nyala bang tuh. Ini penghinaan, ini penghinaan. Aduh. Wah. Nah, setelah kita tadi seru ngobrol dan bernostalgia mengenai kita masing-masing, sekarang waktunya kita masuk ke segmen yang paling bikin lapar. Siapa yang lapar? Apa ya? Ya ini, Apa ini? bukan masak tapi bukan nyicip juga. Nah, kali ini kita mau lihat sejauh mana perjuangan kita demi bisa makan. Wah, kalau urusan makan sih Langsung gaspol ya. Lawan. Gaspol ya. Tapi belum tentu bisa langsung dimakan, guys. Jadi ada tantangannya dulu. Nama challenge-nya adalah sketsa rasa. Oh, ini bakal seru sih. Aduh, ini dia susah nih kayak gini. Gambar-gambar berarti ya? Iya, karena sketsa kan. Oke. Setiap peserta harus menggambar makanan yang ada di depannya dalam waktu 30 detik. Wow. 30 detik. Gambar paling mirip dan paling menarik menurut kakak-kakak kru di sini berhak makan makanan tersebut. Mau banget. Dan yang berhasil menebak paling banyak dapat hadiah bonus yaitu 2 miliar. Duh, latihan dulu nih. Aku sih bayangin duanya buat apa ya? Oke, kita mulai ya. Oke. Kita akan menggambar ini. Oke. Oke? Ya. 3, 2, 1. Kok kayak andeng-andeng ini guys. Kayak tai lalat. Oh my god. Apa ini? 10, 9, 8, 7, Apa itu? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Oke, coba dilihat. Wah, enak, keren kali no donatku. Itu Ini kayak cakram kereta ya. Cakram motor. cakram kereta. Ada almond-almondnya ya. Ada almond-almondnya nih. Coba, ayo. Kecil Gimana banget menurut ya. kakak-kakak kru? Itu kotak bang, donatnya. Kenapa kotak sih? Lagi di ini nih, di kontrol room jurinya lagi di sana. Oh, juri. Oh, ini nasi. ada juri. Ini nasi. Ini ada piring, almond. Ngeri kali. Aku dapat donat. Aku dapat donat. Ih, Aku mau bagi 2 bang. Oh iya. Di sini berarti ini gambar kita aja ya. dulu. Ini aku kasih tanda nih. J. Ada tumpeng nggak ya? Waduh, susah itu. Kenapa jadi tumpeng ya? Berlangkai terus nih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jangan dong. Apa ini? Gambar jenggot dia. Waduh. Kenapa bawa pedang, Jo? Pasrah. Gak ngerti deh gambar apa. Gambar jenggot dia. Pedang. Bawa pedang. Lehoy. Guling. Warnanya disamain aja gitu. Ini Waduh, nggak boleh dimakan ya. Liatin aja dulu deh. menang lo, Rek. Alah, wis bola, Rek.
Apa ya? Gak jelas. Gak tahu lagi. Au! Cepat, cari. Gimana apa ini? Susah kali gini nih. Ratingnya. Ada warnanya gitu. Merah, kuning, hijau. Mana lagi ya? Bisa-bisanya. Lanjut. Wah, Susah kali. Kerok. Itu rambut. susah ini. Susah. Ini ya yang ini. Ini bagus tuh, rebana. Rebana. Kok kayak Bakal. Apa itu, Bre? Rendang itu. Oh enak. Warna-warni dia. Apa itu? Ketupat itu? Itu sih yang agak make sense. Agak make sense. Yo. Maaf ya, kita geser dulu. Lapar kayaknya dia. Kuning. Awas kamu nggak menang loh. 8, Sok-sok banget tuh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oh. Siomay. Dimsum. Itu ada yang hitam satu ya? Tak merica ya. Kopi. Gak sempat buat 3. Gak sempet buat 3. Gambarannya gak sempet ya. Gak sempat buat 3. Ibnu belum tuh, Ibnu. Bingung. Akhirnya dapat makanan. Silakan Nu tukar. Oke, jadi kesimpulannya adalah Jonathan dapat 1, Ragil dapat 1, Rizky 0, Ibnu 1, Bunga 0, dan Asya 2. Tolong ya bagi-bagi ya, bagi-bagi. Wih, berarti makannya nggak usah ya, Apa? Cek? Jangan dong, kita bagi-bagi aja ya. Mau kena. Apa nih kira-kira? Harus Bukan dibuka? enggak tuh. Apakah ini harus dibuka, guys? Iya, buka. Oke. Bim salabim, abrakadabra. Prok. Wah, Jam kok waker bunyinya nggak sih itu? kotak-kotak. Kayaknya Menarik nih kayak. dulu untuk challenge berikutnya. Wah, lucu banget. Apa itu? Proper pencacah. Wah, lucu banget. Oh ya ampun. Aku bisa masak deh. Bisa nih buat bikin sambal ganjo. Yes. Berarti ini adalah pas banget aku bakalan bikinin kalian sambal ganjo. Bener ya? Thank you guys. Bener ya? Bener. Tak tagih. Thank you guys. Yeay. Oke guys, segitu dulu keseruan kita di Keeping Up with the Chef. Makasih banyak buat kalian yang setia nonton dan dukung terus perjalanan kami di MasterChef Indonesia Season 13 ini. Pastikan terus ikut dan nonton Keeping Up with the Chef setiap hari Senin karena ceritanya masih panjang dan makin seru. Betul. Dan ingat, jaga rasa, jaga semangat biar setiap hari kalian selalu ada bumbu kebahagiaannya. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Bye.